Nah, ketika berkisah itu, eh, Khadijah setelah Rasulullah berkisah tentang apa yang beliau alami, disinilah fungsi seorang istri yang sebenarnya, yaitu menjadi cermin, menjadi cermin yang bisa memperlihatkan kepada pasangannya dia sudah, misalnya cermin kan fungsinya memberitahu ya, kita bercermin, si cermin itu ngasih tahu kita sudah rapi atau belum. Atau misalnya kerudung kita menceng di sebelah sini. Uh, atau kalau laki-laki misalnya dasinya tidak simetris, kemudian warnanya nggak matching dan sebagainya gitu. Itu adalah fungsi cermin gitu. Untuk dan seseorang yang bercermin ketika diberitahu hasil sebenarnya oleh cermin, misalnya uh, misalnya seorang perempuan ya, dia bercermin berdandan misalnya, dia nggak akan marah sama cermin ketika dikasih tahu bahwa make upnya ketebalan, bahwa make upnya nggak pantas misalnya, bahwa make upnya atau alisnya miring sebelah, uh, baju yang dia pakai nggak matching warnanya misalnya. Orang yang bercermin kan nggak pernah marah ke cermin itu gitu, tidak pernah ada kejadian pada kenyataannya buruk muka cermin dibelah gitu, kenyataannya tidak pernah ada gitu, kecuali mungkin orang yang error kali ya, yang lagi marah-marah terus ngelemparin kaca gitu. Tapi pada keadaan normal nggak ada yang seperti itu gitu, tidak ada yang dia bercermin mau pergi terus ketika cermin memberitahu ada yang salah dengan dirinya, dia tidak akan marah, tapi yang ada membetulkan apa yang salah itu gitu. Dan disinilah fungsi Khadijah, fungsi cermin dari pasangan, dari istri diperlihatkan atau dicontohkan oleh Khadijah radhiyallahu anha dengan sangat-sangat sempurna gitu. Ketika Rasulullah SAW menceritakan betapa dia takut bahwa yang datang kepadanya adalah jin gitu ya, sesuai dari yang tadi siang kita baca, itu Khadijah mengatakan enggak mungkin gitu, karena engkau adalah orang yang memanjangkan silaturahim, orang yang bla bla bla, banyak alasannya. Dan inilah fungsi yang luar biasa dari seorang Khadijah, kesempurnaan, makanya dikatakan bahwa kesempurnaan Khadijah sebagai seorang istri bagi Rasulullah SAW itu kesempurnaannya cukup dilihat dari penggalan kisah ini saja gitu ya. Dan yang terakhir tadi kan penggalan pertama kisah ketika Rasulullah SAW baru datang, kemudian ketika beliau curhat, dan yang ketiga istri apa ketika suaminya ada masalah, ada sesuatu apa, memberi solusi dengan penggalan kisah berikutnya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha mengajak Rasulullah SAW untuk mendatangi Waraqah bin Naufal, mendatangi ya apa namanya, saudara sepupunya ya, anak pamannya Waraqah bin Naufal gitu, mencari solusi apa nih yang terjadi dengan suami saya yang sebenarnya, dan mencari solusinya tahu beliau nanyanya ke orang yang apa namanya, jadi solusinya tepat gitu. Beliau nggak nanyanya ke Abu Lahab, ke paman Rasulullah, beliau nggak nanya ke Abu Jahal, beliau nggak nanya ke Abu Thalib, beliau nggak nanya ke orang-orang lain gitu, beliau nanyanya ke Waraqah bin Naufal. Itu berarti apa, pengetahuan Khadijah radhiyallahu anha itu sangat luas. Apa sih yang dialami oleh suami saya, masalahnya apa, berarti meskipun beliau tidak bisa memberi solusi dan tidak bisa memberitahu siapa sih yang datang ini gitu, kalau bukan jin, beliau tahu, beliau yakin itu bukan jin, tapi siapa gitu, maka beliau tahu ini harus dibawanya kemana gitu. Dan ini apa ya, poin luar biasa dari seorang Khadijah yang luar biasa. Poin luar biasa yang luar biasa untuk 3 hal ini saja gitu ya. Satu, dia sudah jadi sakinah belum buat suaminya. Yang kedua, dia jadi cermin yang ketika memberitahu pun tidak akan membuat suaminya marah. Jadi memberitahu dengan cara yang benar, dengan cara yang memang real gitu, dengan bahasa yang sangat baik. Dan yang ketiga memberi solusi.
gitu. Dari 3 hal ini, dari satu penggal ini saja, Masya Allah ya, kita luar biasa sih. Kalau bicara tentang Khadijah itu rasanya tidak berhenti gitu ya. Makanya saya pernah dengar Kang Abe, kalau nggak salah Ustadz Nur Ihsan Judullah, ketika memberitahu kepada kaum perempuan, jangan jauh-jauh lah ke Khadijah. Atau Ustadz Budi Asyari juga bilang seperti ini, jangan jauh-jauh lah ke Khadijah gitu. Khadijah Mahese. Maksudnya susah untuk dicontoh oleh wanita akhir zaman gitu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu, bukan berarti beliau ya Ustadz ini memberitahu, bukan berarti jangan ngarep lah gitu, bukan berarti gitu, tapi untuk menjadi sempurna seperti beliau di tingkat kesempurnaan seperti beliau gitu, itu butuh sabar gitu ya. Itu baru sepenggal kisah itu ya. Baru sepenggal gitu dari kisah hidup beliau dengan Rasulullah yang demikian panjang gitu. Dari 25 tahun pernikahan ditambah lagi pertemuan dari sejak awal, itu berarti kan lebih dari 25 tahun ya. Karena Rasulullah sebelum menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, beliau sempat berinteraksi terlebih dahulu di urusan dagang ya. Berarti lebih dari 25 tahun gitu. Dan selama itu pasti banyak banget peristiwa, banyak banget kisah, banyak banget hikmah yang bisa kita ambil dari seorang Khadijah radhiyallahu anha. Dan karena tadi kisahnya tentang kisah turunnya wahyu dan belum diulas secara mendalam oleh ibrohnya, itu ada sebetulnya, ibrohnya ada, tapi saya ingin nambahin gitu. Saya ingin nambahin dari jiwa keperempuanan saya gitu ya. Dan mudah-mudahan hikmah yang bisa saya ambil ini pasti cuma sedikit dibanding yang seharusnya kisah panjang gitu ya. Ada motor lagi. Kisah panjang hikmah yang sangat panjang bisa diambil dari beliau ini cuma sepenggal saja, cuma 3 hal yang tadi saya ambil. Nah, bagi teman-teman pecinta sejarah semua, terutama bagi perempuan gitu ya, hikmah apa lagi sih yang bisa diambil dari Khadijah radhiyallahu anha, terutama di kisah yang ini, kisah tentang turunnya wahyu dan bagaimana peran beliau itu terhadap Rasulullah SAW. Tadi saya cuma segitu. Mungkin teman-teman pecinta sejarah bisa menambahkan hikmah-hikmah yang lain gitu ya. Ditunggu hikmah-hikmah lainnya, ditunggu sharing yang lainnya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini biar kita bersama-sama dan biar sejarah itu bisa bangkit gitu. Sejarah itu bisa bangkit, terutama sejarah tentang Rasulullah SAW. Baik teman-teman, hari sudah semakin sore dan seperti harus siap-siap untuk berbuka. Jadi ini mungkin bagian kedua ya, karena tadi kepotong, suami saya pulang, jadi tadi kepotong videonya, jadi karena nggak akan diedit, jadi ini masuk ke bagian kedua dari lanjutan dari video yang tadi ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, terutama Pak Baliut ngomongnya. Karena otak kita kadang lebih cepat daripada mulut kita gitu ya. Jadi ya mulut kita nggak bisa nyusul gitu, jadinya belibet deh ngomongnya. Ya, itu saja. Insya Allah bertemu lagi di episode setelah ini. Besok insya Allah itu akan kembali kita ke bukunya dan akan masuk bagian kedua, yaitu tentang dakwah. Bagian ketiga yaitu tentang dakwah Rasulullah. Terus simak ya teman-teman, supaya kita banyak bertambah ilmu dan banyak ibrah yang bisa kita ambil untuk memperbaiki diri kita sendiri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pamit ya. Dan selamat berbuka teman-teman semua. Kok nggak bisa?